Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Febriana dengan NIM 858419118. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih anak berkebutuhan khusus dengan gangguan belajar. Pada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan belajar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu anak penyandang intelektual disability dan juga anak dengan gangguan Down syndrome. Namun kali ini saya akan membahas mengenai anak penyandang intelektual disability atau sering disebut dengan ID. Anak penyandang intelektual disability atau sering disingkat dengan ID merupakan masalah fungsi intelektual yang umum dan dapat dialami oleh anak dari golongan sosial ekonomi rendah maupun tinggi. Kebanyakan orang memandang bahwa anak-anak dengan ID adalah anak-anak yang bodoh dan memiliki tampilan fisik yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Oleh karena itu, menentukan seorang anak penyandang ID tidaklah mudah. Mari pelajari ID secara lebih dalam agar dapat memahami gangguan tersebut dengan lebih baik. Intellectual disability. Menurut American Association of Intellectual Developmental Disability atau sering disebut dengan AAIDD, ID adalah gangguan yang ditandai dengan keterbatasan pada yang pertama, fungsi intelektual, yang kedua, fungsi adaptif yang diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Fungsi intelektual atau sering disebut dengan inteligensi adalah kapasitas mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, melakukan perencanaan, bernalar, menyimpan informasi, dan lain sebagainya. Fungsi adaptif adalah sekumpulan keterampilan konseptual, praktis, dan sosial yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh dari keterampilan konseptual, praktis, dan sosial yang perlu diukur pada anak dengan keterbatasan intelektual. Yang pertama, keterampilan konseptual ialah kemampuan berbahasa, kecakapan menulis dan membaca, pemahaman konsep waktu dan uang dan angka, serta keterampilan mengarahkan diri atau self-direction. Keterampilan praktis ialah aktivitas merawat diri sehari-hari seperti makan, mandi, pakai baju, dan sejenisnya. Kemampuan merawat kesehatan diri, kemampuan menjalankan rutinitas sehari-hari, serta keterampilan untuk bekerja, menjaga keamanan diri atau safety, menggunakan uang, menggunakan telepon, dan bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Keterampilan sosial ialah keterampilan berhubungan dengan orang lain atau interpersonal, mengambil tanggung jawab sosial, memiliki citra diri, kemampuan memahami dan mengikuti aturan atau hukum yang berlaku, serta memiliki sifat hati-hati, terhindar dari menjadi korban. Dapat disimpulkan bahwa anak dengan ID adalah anak yang memiliki keterbatasan fungsi intelektual yang diukur melalui tes inteligensi yang telah distandarisasi. Yang kedua, memiliki keterbatasan fungsi adaptif yang diukur melalui alat tes yang telah distandarisasi. Yang ketiga, keterbatasan fungsi intelektual dan fungsi adaptif muncul pada periode perkembangannya atau sebelum anak berusia 18 tahun. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tidak semua anak penyandang ID tampak berbeda dari anak-anak lain seusianya. Pahami bahwa gejala gangguan ID beragam tergantung dari tingkat keparahannya. ID dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori tingkat keparahan atau severity level. Yang pertama golongan rendah, yang kedua golongan sedang, dan yang ketiga golongan besar. ID golongan ringan masih dapat diharapkan untuk menguasai kemampuan setingkat pendidikan dasar seperti membaca menulis sehingga dikatakan tergolong mampu didik atau mampu ajar. Golongan sedang cenderung diadakan pada kegiatan dengan keterampilan kerja sederhana dan kegiatan sosial. Golongan berat membutuhkan pengawasan dari orang dewasa karena anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Ciri atau karakteristik umum dari anak-anak yang mengalami intellectual disability: yang pertama, mengalami keterlambatan perkembangan hampir semua aspek. Yang kedua, cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri. Yang ketiga, sulit memahami hubungan sebab akibat. Yang keempat, pada anak dengan intellectual disability golongan berat, mereka cenderung mengalami masalah kesehatan seperti gangguan psikologi serta masalah penglihatan dan pendengaran. Penyebab gangguan intellectual disability atau ID, terdapat banyak ragam faktor yang menyebabkan seorang penyandang ID. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi satu sama lain dalam menyebabkan munculnya ID. Faktor penyebab tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan.
Faktor genetik adalah perlu diketahui bahwa setiap manusia membawa 23 pasang kromosom yang mengandung materi genetik dengan informasi tentang karakteristik yang akan diwariskan di dalamnya. Terjadi pembelahan sel dan pembentukan embrio tidak dapat terjadi dengan sebagaimana mestinya. Dua kerusakan kromosom yang menyebabkan seorang penyandang AD antara lain yang pertama, kerusakan kromosom ke-21 dapat menyebabkan gangguan yang disebut dengan Down syndrome. Kasus ini paling sering ditemukan dibandingkan dengan kasus gangguan kromosom lainnya. Yang kedua, kerusakan kromosom X dapat menyebabkan gangguan yang disebut dengan Fragile X syndrome. Anak-anak dengan kondisi ini selain mengalami keterbatasan fungsi intelektual yang beragam dan ringan sampai berat, juga menunjukkan tingkah laku yang agresif, hambatan berbahasa, gangguan membaca, menulis, berhitung, dan tingkah laku hiperaktif menurut Gifford and Drew pada tahun 2003. Selain faktor genetik, ada juga faktor lingkungan yang menyebabkan anak terjadinya AD. Yang pertama, usia ibu pada saat mengandung. Yang kedua, asupan nutrisi. Yang ketiga, kondisi kesehatan ibu saat mengandung. Yang keempat, infeksi virus atau bakteri. Yang kelima, zat-zat dari luar tubuh ibu. Keenam, penggunaan alat bantu saat melahirkan. Ketujuh, bayi yang lahir prematur. Dan yang terakhir, kecelakaan. Inilah video anak berkebutuhan khusus dengan penyandang intellectual disability atau sering disebut dengan ID. Apabila ada kesalahan dalam video atau cara penyampaian saya, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini dapat dipahami dan dimengerti untuk semuanya. Terima kasih.